wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Inilah indahnya Al-Quran. Dari segi bacaannya saja berakhir dengan ha semuanya, ya kan, untuk ayat ini. Makanya kalau membaca surat Asy-Syams ini hendaknya diingat-ingat, jangan sampai meleset. Yang dibaca wasyamsi wa duhaha ternyata terusnya itu terusannya wadduha. Banyak ya, enak-enak membaca wasyamsi wa duhaha wal laili idza saja. Titenannya apa? Yaitu kalau berakhir mesti apa? Dengan ha semuanya. Wasyamsi wa duhaha. Ini adalah sumpah juga seperti ayat sebelumnya. Yang pertama itu sumpah-sumpah, tetapi walaupun sumpah bisa diamalkan, ya. Bisa diambil ilmu untuk diamalkan, ditafsiri untuk diamalkan. Wasyamsi demi matahari, waduhaha dan demi waktu duhanya. Waktu duhanya matahari. Kita mengagungkan Allah yang menciptakan matahari, ya. Kita mengagungkan Allah pada waktu ingat matahari atau ya mengingat matahari, dan mengingat waktu-waktunya, khususnya waktu duha. Kita agungkan Allah pada waktu melihat atau mengingat matahari dan waktu-waktunya matahari, khususnya waktu duha. Pada waktu surat Al-Duha itu wadduha demi waktu duha. Maka cara mengamalkan kita laksanakan sholat duha. Demikian juga ini, kita ingat Allah pada waktu melihat matahari atau pada waktu ingat matahari. Allah yang membuat matahari itu. Matahari itu jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Barang itu semuanya mempunyai magnet, mempunyai elektron, mempunyai magnet. Semakin besar barang itu, benda itu, maka semakin besar pula magnetnya. Matahari juga punya magnet, bumi juga punya magnet. Magnetnya matahari ya seperti besarnya matahari, yaitu 300 kali bumi, ya, 300 kali bumi. Nah, itu kalau misalnya bumi ini terlalu dekat dengan matahari, maka bumi langsung nempel pada matahari. Demikian juga kalau terlalu jauh, ya enggak seperti ini. Makanya Allah menjadikan jarak yang pas sekali, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kok nggak bisa saling nempel? Ya memang dalam jarak tertentu memang begitu. Seperti apa? Magnet dengan magnet, kalau pecah ya, biak ya pecah. Kemudian magnet ditempelkan pada magnet kan nggak bisa, ya.
mesti mereset terus ya, mereset terus. Pernah nggak memel mainan magnet ini? Hah? Kalau pada waktu kecil saya itu suka tulinan ke Pak Nasir itu, ya Pak Nasir tukang rosok. Kemudian di situ ada magnet-magnet juga, beli murah itu. Kadang-kadang pas jatuh, loh, lah kok jatuh? Sehingga apa? Dipasang begini mesti tidak bisa. Itu loh Allah menjadikan demikian. Demikian juga matahari dan bumi diberi jarak yang tertentu sehingga nggak bisa apa saling tabiaan. Kita ingat itu, kita agungkan Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan. Demikian juga waktu-waktunya matahari. Waktunya matahari isya berarti kita agungkan Allah juga. Ya, kita agungkan Allah pada waktu isya, pada waktu maghrib, pada waktu subuh dan sebagainya. Kita latihan yaitu 5 kali. Itu latihan. Bahkan untuk latihan boleh juga 3 waktu. Zuhur dan asar dijadikan 1 waktu. Maghrib isya juga 1 waktu, kemudian waktu subuh. Berarti jamak terus, ya. Kecuali subuh nggak bisa dijamak. Jamak sampai duha nggak oleh. Jadi kita agungkan Allah ya, waktu demi waktu, khususnya juga waktu duha. Makanya bagi ulama sholat duha itu wajib. Sholat duha itu wajib. Dalam Al-Quran surat Ad-Duha juga begitu, wad-duha, demi waktu duha. Maka ulama apa memahami, oh berarti waktu duha kita sholati. Demikian juga pada ayat ini, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi apa waktu duha. Ini bapak adik-adik ini senang enggak untuk mewajibkan sholat duha? Betul. Nek kan diwajib-wajib kapan? Kapan? Apa gak wis nang agi-agi? Agi-agi napa betul? Agi-agi ngeleng nangan ya. Pun agi-agi nang diwajibno salat duha. Berarti tawaan apa? Thariqah itu mewajibkan diri, bukan mewajibkan diri. Memang itu bagi orang yang ahli ilmu itu wajib. Dan dia ngerti gak diamalno gimana? Thariqah itu praktek, bukan teori. Kalau teori berarti cuma syariat. Kalau masih syariat, apa ndak jamin kamu masuk surga? Masih munafik ya. Ya. Tapi kalau sudah praktek dijamin masuk surga. Walaupun hatinya cik seneng dunia dididik ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Wal qamari, dan wal qamari demi bulan, idza talaha, apabila mengiringinya, yaitu mengiringi matahari. Maka kita agungkan Allah pada waktu melihat bulan atau ingat bulan, ya kita mengagungkan Allah. Berarti pada waktu siang kita agungkan Allah, pada waktu malam juga mengagungkan Allah. Pak terus menerus, ya iya. Idza talaha, apabila mengiringinya. Jadi bulan itu bergeraknya juga mengiringi matahari. Kalau matahari bergerak ke barat, bulan juga bergerak ke barat. Tapi matahari
bergerak ke barat itu selama 1 tahun 365 hari, 5 kali, ya kan, secara semu loh ya, secara semu. Sebab sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari setahun yaitu 365 hari, sekali putar 365 hari. Sementara rembulan setahunnya 355, berarti ada selisih 10 hari, ada selisih 10 hari. Ini makanya kadang-kadang bulan itu tidak mesti, kadang-kadang pada tanggal 1 itu matahari sudah tenggelam, kemudian rembulan kelihatan sebentar lalu tenggelam juga. Itu berarti tanggal 1. Tanggal 2 matahari sudah tenggelam, maka bulan masih berada di atas, belum terlalu tenggelam, sudah agak jauh kemudian tenggelam. Kemudian tanggal 4 untuk bulan, matahari sudah tenggelam tapi rembulan masih di atas, masih jauh di atas, bisa dengan mata biasa aja kelihatan itu sudah di sana. Itu berarti tanggal 4. Begitu terus sampai kalau tanggal 15. Nah, tanggal 15 itu matahari tenggelam, itu bulan itu masih di tengah-tengah ya. Bulan masih di tengah-tengah, yaitu sekitar tanggal 15. Nanti kalau tanggal 30 matahari tenggelam, tanggal akhir matahari sudah tenggelam, bulan baru muncul. Itu tanggal akhir. Begitu itu sayangnya Allah memberikan kepada kita agar kita tahu hitungan, agar mengerti ini bulan apa ya. Maka kita agungkan Allah pada waktu melihat bulan. Ya, bagaimana caranya mengagungkan Allah? Hari ini kita lihat bulan, iya ya, Allah menciptakan malam gelap, tapi diberi oleh Allah penerangan dengan bulan. Betapa enaknya ya, betapa nikmatnya Allah memberikan penerangan yang tidak terlalu panas, tapi juga masih ada redup-redup sedikit ya. Istilahnya lampunya tidak terlalu bentar tapi tidak mati ya. Itu kan sayangnya Allah. Tapi kenapa manusia tidak terlalu memperhatikan itu? Manusia itu banyak enggak yang memperhatikan nikmat Allah itu? Kan enggak, kan rata-rata ya. Sudah pokoknya biarlah rembulan kamu muncul atau tidak muncul, pokoknya aku tidur gitu aja. Sebenarnya kita melihat ciptaan Allah itu kita agungkan Allah. Lihat matahari, ingat siang, malam juga ingat Allah, mengagungkan Allah. Besoknya lagi untuk waktu melihat bulan, kita ingat, ya Allah, Engkau menciptakan itu bulan itu adalah juga untuk manusia. Kalau tidak ada bulan maka mesti gonjang-ganjing ini sudah bumi. Nah, bulan itu kan juga punya punya gravitasi juga, punya magnetnya, sehingga laut itu kadang pasang kadang surut, itu adalah pengaruh bulan. Kemarin itu 18 tahun sekali bulan paling dekat dengan bumi, yaitu yaitu gelombang pasangnya agak tinggi gitu aja ya, karena pengaruh bulan. Mudah bagi Allah, andaikan Allah mau mendekatkan air laut sudah langsung pasang ya, karena gravitasinya rembulan pasang jadi tsunami ya, jadi gawe ya.
kita melihat matahari, ingat matahari, kita agungkan Allah. Kita lihat bulan, kita ingat bulan, kita agungkan Allah. Mudah-mudahan begitu. Allahumma amin. Wan nahari idza jallaha, dan demi wan nahari, demi siang, idza apabila jallaha, dia menampakkannya, menerangkannya. Jalla itu artinya membikin terang. Idza jallaha, apabila siang itu membikin terang. Makanya kita agungkan Allah di waktu siang. Kita agungkan Allah di waktu siang dan di waktu terang benderang. Pergi, enak gitu, jelas gitu carane ngamalon iki ya. Sekarang dicoba, dipraktekkan. Praktek kok sama praktek. Walaili, demi malam, idza yaghshaha, apabila menutupinya. Kita agungkan Allah pada waktu malam, yaitu yang menutup cahaya. Pada waktu menggelapinya, ingat malam, ya, di waktu malam kita agungkan Allah juga. Was-sama'i wa ma banaha, demi langit dan pembinaannya dan pembangunannya. Kita ingat, lihat langit, kita agungkan Allah. Kemudian kita agungkan Allah juga. Kok bisa ya langit begitu ya, kok keambil. Kalau dulu kan begitu ya, dikiranya ini langit ambil, langit itu digulung oleh Allah seperti rokok katanya. Sak rokok ya, maksudnya pokoknya kita lihat langit juga ingat Allah dan kita agungkan Allah. Kemudian ingat langit seperti itu, ya juga ingat Allah. Langit ini, langit dunia itu, bumi itu diliputi dengan ada atmosfernya ya, ada lapisan atmosfer, sehingga kalau malam menjadi hangat. Andai nggak ada atmosfer, malam begini sudah jadi es, nggak ada cahaya matahari. Tapi seperti ini masih terasa tidak jadi es, ya kan? Itu berarti Allah yang memberi atmosfer ini, ya, sehingga maha kuasanya Allah. Kita ingat maha kuasanya Allah. Andaikan tidak ada atmosfer, andaikan Allah tidak menciptakan atmosfer, maka pada waktu kena cahaya matahari langsung terbakar. Ini, maka maha kuasa Allah, maha sayang Allah. Makanya sholat itu tidak harus dengan terlalu memperhatikan gerakannya begini. Kalau membaca walabbolin kok nggak begitu fasih, nggak sah kamu. Ojo ngomong ngono tah, ya. Jangan ngomong begitu, itu namanya terkungkung dalam satu masalah, ya. Apalagi untuk menjelek-jelekan orang, ya itu namanya setan itu. Nggak mengagungkan Allah tapi mengagungkan diri sendiri. Walabbolin, tapi karena giginya itu yang depan nggak ada ya, mesti ngobos terus ya. Ya sudah, nggak usah diolok lah. Sudah praktek tambah tuh, Nah makanya yang penting kita agungkan Allah. Wal ardi wa ma tahaha, wal ardi demi bumi, wa ma tahaha dan penghamparannya. Kita ingat bumi, kita lihat bumi, kita agungkan Allah. Padahal awake terus nang ndukure bumi niki. Nah, tengene pesawat, masa nduk pesawat di ndukure bumi ae ya. Nang ngene laut nggih tetep ndukure bumi. Kita ingat juga, kok bisa ya
bumi itu walaupun kenyataannya adalah bulat, tapi kok bisa kita pijak sehingga kita tidak jatuh ya? Kok ya tenang, kok bisa menjadi hamparan begitu loh. Nah, maka kita ingat maha kuasanya Allah. Jadi bumi sekaligus penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, wa nafsin dan atau demi atau dan jiwa dan apa yang menyempurnakannya. Sebenarnya sawa itu menyamakan atau penyempurnaan nggak apa-apa. Wa nafsi wa ma sawaha dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Kita ingat lah ya, manusia itu kok bisa berpikir, kok punya jiwa. Nah disentak ya kok iso muring-muring barang. Terus marune ana wong wedok ayu kok ya iso kepingin marani barang ya. Kuwi betul. Itu kita ingat, itu manusia itu ada jiwanya ya. Kita ingat begitu, ingat Allah, kita agungkan Allah pada waktu mengingat jiwa. Kok kadang-kadang anak sing jiwa rada stres titik barang ya. Ini dan penyempurnaannya, maka maha suci Allah yang telah menciptakan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Fa'alhama, maka Allah mengilhamkan pada jiwa fujuraha, yaitu faseknya, yaitu jeleknya, jahatnya, wa taqwaha dan takwanya. Jadi Allah itu mengilhamkan, memberi potensi kepada jiwa itu bisa berpotensi untuk jelek, jiwa itu bisa punya potensi untuk baik, yaitu jiwa yang dirahmati. Karena adanya kemauan manusia pada harta, maka manusia menjadi pencuri. Tapi karena ada kemauan manusia untuk masuk surga, maka dia sodakohkan zakatnya, dia sodakohkan hartanya. Berarti jiwa itu memang diberi potensi oleh Allah untuk jelek maupun takwa. Karena ada pikiran, maka manusia kepingin disanjung, maka manusia kepingin jadi bupati, kepingin jadi presiden, atau kepingin jadi pejabat yang tinggi di negeri ini, Pak RT. Tapi dengan pikiran manusia tadi, maka manusia mengagungkan Allah. Itu berarti dirahmati oleh Allah. Allahumma amin. Tidak sombong. Kemudian jiwa itu ada perasaan atau emosi, maka dengan perasaan itu manusia mengejar macan, yaitu manis cantik ya. Mengejar macan manis cantik. Tapi juga dengan perasaan itu, dengan emosi itu, manusia menjadi akhlaknya mulia. Karena apa? Memikirkan, andai orang lain dibentak, kalau dirinya sendiri dibentak orang, maka dia marah, maka dia tidak membentak pada orang lain. Kalau dirinya itu dimuliakan, senang, maka dia memuliakan orang lain. Kalau aibnya dirinya dibuka itu tidak senang, maka dipakai pelajaran, orang lain pun tidak dibuka aibnya agar tidak kecewa. Satu, kita agungkan Allah
yang menjadikan jiwa punya potensi menjadi jelek, tapi juga berpotensi untuk menjadi baik. Punya kemampuan kalau nggak ngerti potensi itu kemampuan. Nomor 2, kita hindari jiwa menyebabkan jahat. Nomor 3, kita berupaya menjadikan jiwa berupaya agar jiwa menjadi takwa. Nomor 2, kita hindari jiwa menjadi jahat. Dan nomor 3, kita berusaha agar jiwa menjadi takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkannya. Qad aflaha, sungguh beruntung man, orang yang zakkaha, membersihkan jiwa itu. Satu, kita merasa beruntung atau kita yakini orang yang paling untung adalah orang yang membersihkan jiwa. Kita yakini bahwa orang yang paling untung adalah orang yang membersihkan jiwa. Bukanlah orang yang beruntung itu orang yang jadi presiden, bukan. Bukanlah orang yang paling beruntung adalah orang yang jadi menteri, orang yang dagangannya laris, bukan. Tetapi orang yang paling beruntung adalah orang yang membersihkan jiwa. Bukan orang yang paling beruntung itu apabila sawahnya dapat hasil yang baik, bukan. Bukan itu orang yang beruntung. Orang yang paling beruntung adalah orang yang membersihkan jiwa. Makanya masing-masing kita itu bisa menjadi orang yang paling beruntung. Ya. Kita yakini bahwa orang yang paling beruntung adalah orang yang membersihkan jiwa, bukan yang lain, bukan duniawi. Nomor 2, kita berusaha membersihkan jiwa. Bagaimana sih cara membersihkan jiwa? Dengan selalu ingat Allah, ingat akhirat. Dengan selalu mengagungkan Allah dan akhirat. Mesti bersih jiwanya. Atau menghindari cinta dunia dan keindahannya. Apa-apa. Jadi dan menghindari cinta dunia dan keindahannya. Itu cara membersihkan jiwa. Saya kepingin membersihkan jiwa. Bagaimana biar jiwa saya bersih? Apa harus dicuci dengan rinso? Oh ya enggak ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu bisa jadi bersih jiwanya. Paham ya? Waqad khaba man dasaha. Waqad khaba, dan sungguh rugi man, orang yang dasaha, mengotorinya. Kita berusaha, kita yakini bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang mengotori jiwa. Satu, kita yakini bahwa orang yang paling rugi adalah orang yang mengotori jiwa. Nomor 2, kita berusaha menghindari mengotori jiwa. Kita menghindari mengotori jiwa dengan cara menghindari cinta dunia. Dengan menghindari cinta dunia dan memperturutkan nafsu, memperturutkan diri sendiri.
Jadi orang yang paling rugi itu siapa? Bukan kok yang orang yang dagangannya ndak laku keras, bukan itu. Lapo susah-susah karena dagangannya ndak laku keras. Nyatanya bisa makan kok. Ya tapi hutang, ya tapi kan bisa makan. Nyatanya, ya. Nah, hutang karena hutang. Andai kan dia tidak hutang kan bisa. Nah, yang dimakan apa ya? Nasi. Ya jual-jual apa yang punya, ya. Rumah dijual kan bisa. Nah, gitu aja kok repot sih, Jadi orang yang paling rugi adalah orang yang mengotori jiwa. Nomor selanjutnya kita hindari mengotori jiwa dengan cara menghindari cinta dunia. Pokoknya ada angan-angan, enak ya Pak Kaji itu ya, punya mobil, sudah kotor pikiranmu, ya, jiwamu kotor, ya. Apalagi orang yang buka puasa sambil nangis, iwa uyah tok rek, itu jiwamu kotor itu ya. Pernah mengotori jiwa? Termasuk mengotori jiwa yaitu ingat-ingat macan. Itu kotor jiwanya itu. Termasuk mengotori jiwa adalah susah urusan dunia. Utangnya akeh, anak loro, bojo loro, susah aku. Nah, itu sudah ngotori jiwa itu ya. Nah, gimana ndak susah? Itu kan manusiawi. Ya itu namanya mengotori jiwa, wes. Ojo kadang ngomong manusiawi ya. Ada orang ndak punya duit, ndak punya apa-apa, tapi tetap ndak susah, ada kok. Siapa? Rasulullah. Rasulullah kan ndak kotor jiwanya ya. Sakit pun dia tidak mengotori jiwanya. Jadi orang yang cinta dunia yang mengotori jiwa, orang yang susah karena dunia juga mengotori jiwa. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang paling rugi, justru menjadi orang yang paling untung. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.